Agung Sedayu Group sendiri sudah mengaku ya bahwa, sebagian dari sertifikat itu ada di mereka, mereka yang memiliki. Proses hukumnya sendiri dalam kaitannya dengan soal pemagaran laut itu baru sampai ke kepala desa. Tapi kemarin aguan salah satu dari pebisnis yang diundang ke Istana Negara. Pengusutan pagar laut itu tidak lanjut ya, bahkan KKP mengatakan ini sudah selesai. Sudah ada 2 orang yang diminta pertanggungjawabannya, bahkan sudah dikenakan denda 48 miliar. Lalu Mabes Polri hanya pada kasus pemalsuan HGB SHM saja, dan itu hanya kepada 4 orang tersangka. Jadi dengan hadirnya Taipan itu menunjukkan bahwa Taipan masih diberikan karpet merah untuk perampasan lahan-lahan milik masyarakat, sekalipun misalnya PIK 2 ya tidak masuk bagian dari proyek strategis nasional ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Salah satu pihak yang selama ini terkait ya dan santer diberitakan punya kaitan dengan skandal pagar laut Tangerang yaitu Aguan, salah satu pemilik, atau oligark ya kalau bahasa, yang sering dipakai oleh para analis politik hari ini. Jumat lalu pada tanggal 7 Maret dipanggil ke istana, diundang ke Istana Negara. Di sana bertemu Prabowo beserta, beberapa, pebisnis startup lainnya di Indonesia ya. Ada Tommy Winata, kemudian juga ada Dato' Tahir, ada Khairul Tanjung dan lain-lain. Nah, apakah pertemuan dengan presiden itu berarti merupakan, tanda-tanda bahwa penegakan kasus, skandal pagar laut di Tangerang berakhir? Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita akan kembali membahasnya dengan Bung Gufroni SHMH. Bung Gufron ini adalah, Direktur LBH, Universitas Muhammadiyah Tangerang, juga merupakan Ketua Lembaga Kajian, Kebijakan Publik dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah, ya. Kita sapa dulu Bung Gufron. Bung Gufron, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik kabarnya Bang? Sehat? Sehat ya? Bung Gufron, ini, kita tahu hari ini atau kemarin Bung Gufron dengan beberapa perwakilan warga desa Dadap kalau tidak salah ya, di Tangerang mengadukan, sesuatu kepada Ombudsman Republik Indonesia. Nah, apakah pengaduan itu dalam kaitannya dengan upaya memastikan mereka-mereka yang masih meninggali area-area yang kemungkinan besar akan menjadi proyek PIK 2 itu agar tetap aman, tanahnya tidak diakuisisi dengan cara apapun? Ceritanya bagaimana? Ya jadi, perwakilan nelayan ya Kampung Baru, Dadap, Kecamatan Teluk Naga, kemarin mendatangi ombudsman. Ya tentu kami dari LBH UMT yang mendampingi mereka. Memang dalam pertemuan itu ya dengan komisioner ya atau anggota ombudsman disampaikan bahwa mereka sampai hari ini belum mendapatkan alas hak atas tanah yang mereka tinggali sejak tahun 1975 ya. Jadi bayangkan Bang, sudah 50 tahun ya warga negara belum diakui kepemilikan tanahnya. Dan ini sudah berusaha untuk mendatangi BPN, kantor ATR di kantor kementerian, tapi sampai hari ini, belum ada alas hak, surat-surat tanah, surat SHM di kepemilikan yang, menjadi pegangan mereka. Atas dasar itulah mereka ke ombudsman untuk konsultasi sebetulnya. Karena ini kan peristiwanya sudah lama ya, tahun 2016 dulu kan pernah mau direlokasi oleh bupati waktu itu. Tapi kan terjadi penolakan, bahkan sempat bentrok Bang, ya masyarakat, nelayan Dadap dengan anggota polisi TNI waktu itu. Sempat sempat terjadilah kericuhan, ada beberapa yang ditangkap dan seterusnya. Dan sekarang warga masih bertahan untuk tinggal di lahan itu, dan kita ingin agar kasus ini bisa dituntaskan mengingat Bang,
Laut aja ada SHM-nya Bang, laut Bang. Ya, laut aja ada surat-suratnya, masa di darat yang sudah 50 tahun mereka tinggali, sekalipun memang mungkin itu tanah negara, kan mereka punya hak untuk mengurus surat-surat atas tanah itu Bang, Ya, itulah kira-kira. ya, dan ketentuannya membolehkan itu ya, artinya ketika mereka Bolehkan sudah 20 tahun ya, boleh, ya. ya. Ya, Bung Gufron, ini, bagaimanapun kan bagian dari, upaya advokasi ya yang terus-menerus dilakukan oleh Bung Gufron, teman-teman, Muhammadiyah gitu ya. Dan tentu upaya yang, sekarang sangat disorot adalah advokasi, pagar laut Tangerang ya, yang ini memang berhubungan juga dengan salah satu, pengusaha besar di Indonesia, Aguan. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau saya lihat di sosial media juga tidak lepas dari, pukulan balik nih. Misalnya Muhammadiyah kan juga terima konsesi tambang, dan berbagai hal ya yang ini dipakai untuk sepertinya, menyerang balik. Nah, apa saja sih, serangan balik yang, kemarin sempat dihadapi oleh Bung Gufron dan teman-teman? Ya kalau serangan balik sih, apa ya, mungkin bagian dari sebuah resiko lah ya, yang harus kita hadapi. Termasuk kepada diri saya, memang ada upaya-upaya agar saya tidak boleh bersuara soal masalah pagar laut, soal PIK 2, soal aguan ya. Ada tawaran-tawaran sejumlah uang, bahkan terakhir ada sampai datang ke kantor, minta saya agar berhenti menyuarakan soal pagar laut. Bahkan infonya memang saya dengar sudah sampai ke PP Muhammadiyah, intervensi-intervensi itu sudah ada ke sana. Oke, oke ya memang ini, apa, yang dihadapi besar gitu ya, berat gitu ya. Dan tentu kemudian, ya upaya-upaya untuk membalikan situasinya juga pasti dilakukan dengan berbagai hal ya, dengan berbagai cara. Tapi kita, sangat yakin masyarakat, para sahabat integritas juga yakin, posisi, kebenaran itu ada di mana gitu ya. Bung Gufron, ini kita balik ke soal PIK 2. PIK 2 dan kaitannya dengan, tentu pagar laut ya, karena semua pasti akan bertanya, "Pak, siapa yang memagari laut itu dan untuk apa?" Kan, itu sudah sering di apa, dibicarakan dan, akhirnya ya, apa, Agung Sedayu Group sendiri sudah mengaku ya bahwa, sebagian dari sertifikat itu ada di mereka, mereka yang memiliki gitu ya. Nah, proses hukumnya sendiri dalam kaitannya dengan soal pemagaran laut itu baru sampai ke kepala desa. Tapi kemarin Aguan salah satu dari pebisnis yang diundang ke Istana Negara, seakan-akan ada karpet merah di situ. Nah, ini prospek penegakan hukumnya jadi akan seperti apa ke depan, Bung Gufron? Melihat perkembangan terakhir. Ya. Ya memang kita saat ini, sudah pesimis ya, bahwa untuk pengusutan pagar laut itu tidak lanjut ya, bahkan KKP mengatakan ini sudah selesai. Sudah ada 2 orang yang diminta pertanggungjawabannya ya, bahkan sudah dikenakan denda 48 miliar. Lalu Mabes Polri hanya pada kasus pemalsuan, HGB SHM saja, dan itu hanya kepada 4 orang tersangka. Jadi dengan hadirnya Taipan itu, presiden menunjukkan bahwa Taipan masih diberikan karpet merah untuk, melakukan perampasan kalau boleh bilang, perampasan lahan-lahan milik masyarakat. Sekalipun misalnya PIK 2 ya, itu tidak masuk bagian dari, proyek, strategis, nasional ya. Kalau kita sebutkan istilah PSN Tropical Coastline itu, yang luasnya 1.700. Nah, cuma persoalannya tidak ada ketegasan pemerintah untuk menyatakan bahwa ya PIK 2 bukan bagian dari PSN. Hanya menjelaskan bahwa tidak masuk dalam 77 PSN yang ditetapkan Prabowo ya melalui RPJMN ya untuk 5 tahun ke depan. Jadi tetap kami menganggap bahwa memang PIK 2 misalnya Renpang, kemudian Wadas itu sudah dikeluarkan dari bagian proyek strategis nasional. Kira-kira gitu, Bang. Oke, apakah Bung Gufron melihat ketika, PSN PIK 2 lah kita sebut ya, sebenarnya kan itu sama saja ya,
meskipun, banyak yang berkelit, tidak lagi masuk di, klasifikasi sebagai PSN, ini juga merupakan satu pendekatan win-win solution dari sisi elit ya, untuk menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan, masalah pagar laut dan pencaplokan tanah di sana. Ya. Apakah melihatnya seperti itu Bung Gufron? Jadi, okelah, ini, kasusnya sudah sangat, besar, masyarakat sudah tahu semua, skandalnya akhirnya juga terbuka, proses hukum sudah berjalan meskipun yang kena ya kelasteri, tapi bagaimanapun perlu ada juga, apa ya, pihak lain yang dimenangkan dan dalam hal ini salah satunya misalnya ya dikeluarkan saja dari PSN, PIK 2 itu gitu. Apakah itu kemudian merupakan pilihan-pilihan yang, apa, kompromistik yang akhirnya diambil oleh pemerintah? Ya memang saya melihatnya bahwa ini cara halus sebetulnya ya, mengeluarkan PIK 2, dari SN. Jadi memang tidak ada surat pencabutan gitu, tidak, tapi dengan mencantumkan, hanya 77% itu cara halus Prabowo untuk menghilangkan itu ya, kira-kira itu ya. Yang kedua adalah Taipan-Taipan ini makanya kan diundang ke istana supaya meredam, bisa jadi kan? Atau mungkin bisa saja mengatakan bahwa, saatnya, negara yang mengatur oligarki ya. Oligarki tidak boleh lagi nih ngatur-ngatur negara, tetapi tentu ada timbal balik Bang, kelihatannya. Ada tukar guling lah kalau sebut. Biasa kan sudah tidak boleh lagi main di laut, sekarang kita main di darat gitu. Makanya kan ada keesokannya kan dikumpulin sama Haji Sam tuh Bang. Mmm. Ini sepertinya memang ini, oligarki tetap akan dipakai oleh Prabowo, tapi tanda kutip akan "dijinakkan", tidak dibuat liar, seperti itu kelihatannya. Dan tentu nanti ada proyek-proyek lain sehingga mereka masih tetap, berbisnis di Indonesia, cuma cara-caranya mungkin, tidak lagi seperti di Tangerang ya, yang melakukan perampasan, kriminalisasi, orang yang dipenjara, dan segala macam. Kelihatannya arahnya ke sana sih. Mudah-mudahan Oke, jadi, mungkin ada, perubahan, taktik gitu ya dalam mengekspansi kapital mereka. Kalau dulu itu menggunakan instrumen termasuk kekerasan, kriminalisasi, pemaksaan gitu ya, kalau sekarang mungkin dengan cara atau dengan pendekatan yang berbeda. Bung Gufron, kalau mengacu kepada paling tidak level ekspektasi atau harapan dari penegakan hukum yang sekarang sedang berjalan. Kita tahu, ya. bagaimanapun KKP bukan penegak hukum ya, KKP itu kan hanya pada satu aspek saja. Akan tetapi kalau bicara pidananya, korupsinya kalau indikasinya ada, itu ada pada lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, tentu Mabes Polri dan KPK. Kita tahu juga, teman-teman masih menunggu juga ya, update perkembangan dari KPK seperti apa gitu. Karena bagaimanapun laporan itu sudah disampaikan kepada mereka. Nah, tingkat harapan pada situasi hari ini gitu ya, setidaknya itu akan sampai ke pelaku yang mana sih gitu. Karena kalau hanya kepala desa tentu itu, eee, me apa ya, merendahkan sekali akal sehat masyarakat lah, melihat, cakupan dari persoalan yang kemarin muncul ya, dalam kaitannya dengan soal pagar laut itu gitu. Kalau pelakunya hanya kepala desa, itu sudah nggak masuk akal sama sekali gitu. Ya, jadi kan kita sudah menyampaikan pengaduan tanggal 17 Januari, ada 7 nama kan yang sudah kita ajukan, tapi kan hanya satu 2 nama yang jadi tersangka. Jadi setidaknya kita berharap semua Mabes Polri bisa memeriksa 3 orang. Yang pertama adalah Ali Hanafi Wijaya, tangan kanannya Guan. Yang kedua Eng Chun alias Gojali alias Freddy alias Hendy kalau nggak salah. Satu lagi Mandor Mehmet. Jadi 3 orang inilah aktor intelektual di balik kasus pagar laut. Jadi kalau 3 orang ini bisa dijadikan tersangka setidaknya gitu ya, proses-proses perampasan tanah tidak terjadi seperti hari ini, gitu. Termasuk tentu harus diberikan sanksi, Agung Sedayu Group ya. Ya sanksinya misalnya tindakan, penanganan sanksi pidana kan bisa saja korporasi bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Ya, termasuk juga indikasi suap, praktek-praktek korupsi yang melibatkan oknum-oknum pejabat
dari lingkaran istana, ya termasuk mungkin ya Jokowi barangkali karena dia yang menetapkan PSN PIK 2, termasuk sampai ke bawah dari mulai mantan bupati, mantan PJ gubernur, termasuk sampai aparat di paling bawah, termasuk juga saya kira unsur polisian oknum-oknum juga banyak yang terlibat, saya kira perlu diproses juga itu, Bang. Ya, belum lagi pegawai BPN ya, atau Iya, pejabat artinya banyak BPN ya. yang kalau mau ya mungkin akan banyak yang dijadikan tersangka kalau benar-benar hukum ditegakkan, gitu. Oke, Bung Gufron apakah melihat ada sinyalemen bahwa, setelah kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabespori setidaknya sudah mulai melangkah ke aktor-aktor yang lain, terutama yang, 3 yang disebutkan tadi ya. Karena kalau merujuk kepada informasi yang disampaikan juga oleh pengacara publik di, Tangerang ya, saya lupa namanya, Bung siapa? Kosinudin, Ahmad Heeh, Kosinudin. oleh, Bung Ahmad Kosinudin itu kan mereka 3 orang itu memegang 9.000 meter gitu ya, Itu sertifikat. Engcun alias Gojali. Oke, itu hanya satu orang berarti? Ya, satu orang menguasai sekian ribu hektar. Jadi dia pakai 3 nama, Bang. Oke, siap. Nah, itu setidaknya apakah sinyalemen dari Mabespori sudah mengarah ke sana atau belum sama sekali kalau melihat, perkembangan dari yang terakhir ini? Semestinya mereka sudah punya data itu, Bang. Ya, jadi tidak sekedar pemalsuan dokumen, HGB, SHM, tetapi juga terkait dengan terbitnya NIB-NIB ya, NIB-NIB abal yang ada di BPN. Bayangkan orang punya sawah, punya tambak, tapi suratnya sudah atas nama Predi, atas nama Gojali. Jadi kalau nggak diusut seolah-olah ada pembiaran, atau jangan-jangan ada kong kali kong di antara mereka dengan oknum-oknum BPN, Bang. Ya. Kita memang sedang menangani kasus yang serupa ini ketika ada orang mau balik nama ke BPN ternyata tanahnya sudah atas nama Predi. Nah, Baik. ini saya kira harus diusut. Jadi jangan kemudian, Mabes Polri tutup mata melihat persoalan yang sangat serius ini. Oke, Bung Gufron, ini, tentu kalau kita sebagai rakyat, sebagai publik gitu ya, ingin, selalu melihat penegakan hukum itu, tajam, terutama tajam ke atas, serius prosesnya, akan tetapi realitas politiknya seringkali mengecewakan. Mudah-mudahan sih upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semua, termasuk Bung Gufron terutama yang ada di garda depan, itu, akan memberikan, ya hasil yang lebih baik ya ke depan. Setidaknya untuk saat ini kepala desanya sudah jadi tersangka, PIK 2 tidak lagi masuk sebagai program strategis nasional gitu ya, sehingga tidak bisa lagi punya legitimasi untuk melakukan sesuatu secara, sembrono gitu, serampangan, dan tentu kita masih menunggu lagi bagaimana, Mabes Polri mengambil sikap yang tegas, profesional dalam menangani perkara ini. Karena sebenarnya ini sesuatu yang terang benderang, kasat mata, mudah sekali diteliti, diselidiki, disidik gitu ya. Akan tetapi kalau memang motivasinya atau kemudian, masalah-masalah non teknisnya lebih banyak mengganggu, tentu penegakan hukumnya akan menjadi, tumpul ya. Kita tidak berharap itu akan terjadi ke depan. Demikian sahabat integritas, bincang kita, diskusi kita dengan Bung Gufron, SHMH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.